Kita mau berkatakan sesuatu dulu pada pagi hari ini. Oleh darah anak domba, virus corona telah dihancurkan. Kita sepakat berkatakan amin. 2, 3 ya. Oleh darah anak domba, virus corona telah dihancurkan. Haleluya. Kita akan mengagungkan Raja di atas segala raja, yang layak terima sembah pujian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kuasa-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Satu hari di rumah-Mu lebih dari 1000 hari di tempat lain. Ini kerinduan kami bersama-sama. Haleluya. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan. Nama-Mu besar mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Nama-Mu yang termanis. Nama-Mu yang termulia. Nama Yesus yang kami tinggikan. Oh. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Katakan Hosana. Hosana, amin. Hosana, katakan Hosana. Hosana, haleluya. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar.
Menyatulah dengan roh Tuhan pagi hari ini. Biar rohmu berseru-seru kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau tilik setiap hati umatmu pagi ini Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami rindu kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Bagimu pujian, bagimu hormat. Ini hati kami. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu. Kami tinggikan Engkau. Terimalah sembah kami. Terimalah hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Oh bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Hormat, pujian, tinggikan nama-Mu. Orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, ada kekuatan baru mengalir di tengah-tengah kami. Dan ini iman kami, ini kerinduan kami. Kami aman di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas, perbuatan-Mu tidak terbatas. Mujizat-Mu selalu ada bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Dan itu kami tahu pagi hari ini mujizat demi mujizat akan menyertai setiap umat-Mu. Baik yang ada di rumah, dimanapun jemaat-Mu ada Tuhan. Mujizat sudah terjadi atas hidup mereka. Ya lama-lama. Oh.
mari saya mengajak kita angkat kedua tangan kembali di hadapan Tuhan. Kurang lebih 5 bulan ini, apa yang menjadi kerinduanmu, harapanmu, bahkan ketakutanmu sekalipun, pagi hari ini Tuhan mau dengar. Arahkan hatimu kepada Dia, angkat kedua tangan. Berbicaralah kepada Tuhan pagi hari ini. Sampaikanlah isi hatimu. Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia akan menyatakan kuasa atas setiap doa harapan kita pada pagi hari ini. 1 menit kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di awal minggu pertama untuk bulan Agustus buat seluruh umat Tuhan. Hari ini kita mau menikmati tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah sudah siapin roti maupun anggur atau sirup, saudara kita bisa bersama-sama, saudara. Saya percaya saudara ketika kita makan roti yang adalah tubuh, kita menyatu dengan tubuh Tuhan. Waktu saudara di rumah, saya sarankan dengan kita ibadah streaming di rumah, kita lebih berkualitas. Seringlah kita buat perjamuan di rumah. Waktu kita makan tubuh Tuhan, kita menyatu dengan Kristus. Kita makan roti ini, kita menyatu dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita. Secara korporat kita menyatu dengan satu komsel kita, dengan satu kompak kita. Secara lebih besar lagi kita menyatu dengan jemaat ICM. Mari kita berdoa. Inilah tubuh yang Engkau sudah berikan, roti yang dari sorga. Dan ini melambangkan tubuh Tuhan. Pada waktu Engkau mau diserahkan, tubuhmu hancur Tuhan. Itu bukti bahwa tubuh telah Engkau berikan kepada kami menjadi tubuh kebangkitan. Dan hari ini di tanggal 2 di bulan Agustus di minggu pertama ini, seluruh kami jemaat yang ada di rumah, di kota, dimanapun mereka sama-sama menyaksikan live streaming pada pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini. Percayalah Bapak Ibu, ketika engkau memegang roti di tangan kananmu, tahukah saudara bahwa tubuh Tuhan telah menyatakan sesuatu perkara mujizat dalam hidupmu. Dia telah mengganti tubuh itu menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Dengan iman, roti yang di tangan saudara, percayakah saudara dengan iman bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Kalau Bapak Ibu di rumah bersama istri, saudara angkat dengan anak-anak roti. Dan biarlah katakan, Tuhan kami mau menyatu dengan tubuh-Mu. Kami mau menyatu dalam kualitas keluarga kami. Sehingga tidak ada kutuk dosa yang coba menyusup di dalam keluarga kami. Dan kami mau menyatu di dalam anggota komsel kami. Dan seluruh jemaat ICM. Terimalah tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat saudaraku cawan di tangan kanan saudara, Bapak Ibu yang menyiapin sirup. Ini hanya lambang tapi penghayatan kita bahwa sirup atau cawan atau anggur itu melambangkan darah Yesus. Saya percaya kalau kita memperingati ini, saudara lebih menghayati tubuh Tuhan dan darah Tuhan bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Darahnya telah menyelamatkan dan menebus kita. Bapa kami angkat tinggi-tinggi deh. Cawan melambangkan darah-Mu Tuhan. Engkau berkata di atas kayu salib dari 7 perkataan salib. Di akhir dari 7 perkataan itu Engkau berkata sudah selesai.
Sudah selesai Tuhan, karena darah-Mu sudah Engkau berikan kepada kami. Penyakit kami sudah selesai, sudah disembuhkan. Kami tidak diperbudak lagi oleh kuasa dosa dan maut. Dosa sudah dilucuti, karena darah-Mu sudah menyelamatkan kami. Dan hari ini Bapa, kami deklarasikan darah Yesus. Setiap jemaat yang ada di rumah dimanapun mereka minum, hamba-Mu katakan jadilah sembuh, karena darah Yesus sudah Engkau terima itu. Bapak, hari ini kalau mereka terkapar karena COVID, terkapar karena penyakit atau apapun, dalam nama Yesus, bilur Yesus, darah Yesus telah menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Dengan iman minumlah cawan yang adalah darah Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang di rumah, suami istri, engkau berpegang tangan di anak-anakmu. Tahukah saudara, saya percaya segala sesuatu bukan kebetulan kita lebih berkualitas di rumah. Karena Tuhan mau keluarga Kristus, Bapa, Anak dan Roh itu ada di keluarga kita masing-masing. Tuhan, aku berkati dimanapun mereka menyaksikan live streaming ini. Hadirat-Mu memenuhi mereka, hadirat-Mu menyembuhkan mereka, hadirat-Mu mengangkat segala kelemahan mereka, hadirat-Mu memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami mendengar berita yang membawa kepastian, berita yang membawa kemenangan, berita yang membawa jawaban. Berita itulah kabar baik, bukan kabar ketakutan. Karena kami tidak mau dengar kabar-kabar buruk di hari-hari ini. Kami mendengar satu suara, yaitu suara Tuhan, suara firman, suara Roh Kudus, suara Allah. Dan kami izinkan Tuhan, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Rasa syukur kegagumi kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sukacita bisa kita rasakan setiap saat. Dan saya percaya Bapak Ibu yang terus mengikuti streaming saudara, apa yang sudah saya sampaikan kepada seluruh PKS, bahwa ibadah sejati bukan di gedung, tapi ibadah sejati ketika engkau mengalami hadirat Tuhan 24 jam. Saya percaya Bapak Ibu, saya tidak mau mengkampanyekan COVID. Saya tidak mau menceritakan COVID, tapi saya mau menceritakan kabar baik. Amin. Kabar kepastian, kabar sukacita. Saya rindu saudaraku, kita buka kitab Roma pasal 8. Ayat yang ke-12 nanti sampai ayat 17. Kita ibadah hari ini baik lewat streaming hanya 1 jam, lewat pujian dan lewat firman. Jadi kita akan menggunakan waktu yang semaksimal mungkin dalam 30 menit ke depan, dan kita akan menerima doa berkat. Saya akan baca saudara, Bapak Ibu di rumah bisa lihat di TV saudara atau di gadget saudara, ayat sudah di depan. Ayat yang ke-12 surat Rasul Paulus kepada orang-orang kudus yang ada di Roma. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Tepuk tangan saudara. Oh haleluya. Saya percaya saudaraku, ini bukan kebetulan. Saya baca saudaraku dalam kitab Roma ini sebenarnya adalah Paulus ingin memperkenalkan kepada kita suatu kiasan. Ia menggambarkan hubungan baru antara orang Kristen dengan Allah. Orang Kristen yang disebut itu diangkat atau bahasa Indonesia diadopsi. Diadopsi menjadi anggota keluarga Allah. Dulu kita ini saudaraku bukan anak Allah. Saudara sudah punya kesaksian banyak, dulu bukan anak Allah. Tapi anugerah Tuhan Efesus 2 ayat 8, Roma 8 ayat 9, 10. Kita diselamatkan karena kita menerima Dia. Maka kita diadopsi saudaraku menjadi anak Allah. Nah ada beberapa prinsip saudara. Kenapa Paulus kalau menulis kitab itu dia relevan dengan situasi. Saudara Roma waktu di Roma, kitab Roma, Paulus itu tidak sampai ke Roma. Karena sebelumnya dia di Roma pelayanan lalu balik karena dia harus sampai hukuman mati. Dan dia tulislah kitab Roma ini. Namun dia tidak sampai ke Roma, tapi dia sudah pernah ke Roma. Ya, nah saudara, kenapa dia tahu saudaraku tentang Roma? Saudara tahu bahwa kekaisaran Roma waktu itu Claudius mengadopsi karena dia nggak ada anak laki, dia hanya anak perempuan. Nah sebagai penerus kekaisaran itu harus pria. Maka diangkatlah yang namanya laki-laki bernama Nero. Dan kalau saudara tahu sejarah, Nero lah kaisar yang paling jahat, sadis, membakar orang-orang Kristen seperti obor dibakar hidup-hidup. Saudaraku berjejer di kota itu tuh para pendoa, para pemberita Injil dimusnahkan semua. Itulah kaisar Nero. Jadi saudara Paulus itu sangat kontekstual. Dia menyampaikan begini, gambaran Roma pada waktu itu dikaitkan dengan kitab Roma ini. Bukan kebetulan apa yang dia mau artikan kepada kita saudaraku. Orang katanya yang diangkat itu kehilangan seluruh hak di dalam keluarga yang lama. Ya, dan mendapat hak sebagai anak yang sah dengan keluarga yang baru. Jadi Nero itu walaupun bukan darah daging saudara. Tapi karena sudah diangkat oleh Kaisar Claudius, saudaraku menjadi anak dia. Maka saudaraku hak bapaknya saudaraku menjadi hak dia. Kenapa? Karena saudaraku dia sudah diangkat. Lalu saudaraku ia menjadi ahli waris atas harta ayah barunya. Enak ya kita kalau diangkat papa mamanya kaya raya ya. Papanya udah sakit-sakitan, mama aja. Nah itu diangkat anak orang kaya ya. Nah lalu saudaraku secara hukum kehidupan lama dari orang yang diadopsi ini saudaraku dihapuskan. Artinya begini. Anak ini saudaraku sebelum dia diangkat saudaraku semua utang piutang semua itu dibatalkan saudaraku artinya diselesaikan oleh papa angkat ini. Nah saudara bukankah ya Paulus ingin mau mengajarkan kepada kita saudaraku. Dia ingatkan kembali hai orang Roma. Kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Ingat saudaraku, dahulu ya memang kita adalah kekuasaan mutlak dari tabiat berdosa itu saudaraku. Tetapi Allah membawa dalam ikatan kasih yang mutlak sehingga kehidupan lama itu tidak mempunyai hak atas kita. Katakan amin. Kehidupan lama tidak lagi diperbudak atas kita. Allah lah yang mempunyai hak atas kita. Jadi yang menjadi hak atas kita bukan dosa. Makanya saudaraku perhatikan ayat ini bilang, ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya memang benar Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyelamatkan tubuh dosa? Enggak bisa saudaraku. Enggak ada orang yang bisa kuat. Paulus jelas, Paulus cuma mengingatkan kepada orang Roma, kamu itu sudah ditebus, kamu itu sudah disahkan jadi anak Allah, udah mutlak. Nah apa relevan dengan jemaat ICM, jemaat yang siapa yang mendengar hari ini. Bahwa saudara yang terima Yesus, Anda sudah jadi anak Allah yang sah, katakan amin. Mutlak, tidak bisa digugat lagi oleh siapapun. Dan ayat 13 berkata begini. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu.
Siapa yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, para PKS tim inti? Siapa, saudaraku? Dari pembacaan ayat ini siapa? Kita? Enggak. Lihat, perhatikan ayatnya. Tetapi jika oleh roh, oleh artinya dari roh itu, maka saya bisa mematikan perbuatan tubuh. Katakan amin. Bukan kita, tapi oleh roh. Itu sebabnya Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma dan jemaat yang hari ini dengar firman Tuhan. Pak, aku susah loh mengalahkan emosi. Aku susah mengalahkan dosa ini. Aku susah loh, gak bisa kalau lihat suami. Aduh, aku tuh kesel loh Pak. Aku kalau lihat istri, aduh cerewet. Aku tuh gak sabar loh Pak. Padahal aku udah baptis loh Pak. Aku udah penuh Roh Kudus loh Pak. Hari ini saudaraku, mari kita harus menyadari siapa kita sesungguhnya saudaraku. Sehingga kita jangan diperbudak lagi. Ayat 14 bilang begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi status kita itu udah jelas Bapak Ibu. Anak Allah. Kita bukan lagi anak dosa. Ingat tadi ilustrasi saudara Nero diangkat oleh Claudius. Dia jadi anak Claudius. Makanya saudaraku ketika dia jadi kaisar. Waduh suka-suka dia. Saudara dan saya sudah diangkat jadi anak Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak Allah. Saudara anak Allah. Oh Pak Roy, papa saya sudah meninggal. Iya, tapi saya mau katakan kau anak Allah. Oh Pak Roy, papa saya meninggalkan mama saya, dia sudah menceraikan. Tapi iya benar, tapi engkau anak Allah. Amin. Nah ini dulu harus dirubah saudaraku. Kita bukan lagi diperbudak. Lalu Paulus ini kalau tulis ayat itu suka angkat, turun lagi. Lihat di ayat 15. Dia bilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut. Kamu menjadi takut lagi. Halo jemaat di Roma, engkau sudah menerima, engkau sudah diselamatkan. Kalau saudara baca ayat 1 di atas, tidak ada penghukuman. Orang di dalam Kristus Yesus udah jelas sekali secara de jure tertulis. Dan de factonya harus kita aminkan tiap hari. De factonya saya harus confess tiap hari. Roy, engkau tidak diperbudak lagi oleh dosa amarahmu. Roy, engkau tidak diperbudak lagi dosa oleh kepahitanmu. Tidak boleh, kenapa? Karena kita sudah milik Kristus. Katakan amin. Makanya ayat ini bilang gini, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Ayo siapa hari-hari ini saudaraku masih dilanda ketakutan. Berarti Anda masih diperbudak oleh dosa. Hari ini ambil keputusan, saya tidak mau takut. Karena kalau saya takut, 1 Yohanes 4 ayat 18, tidak sempurna kasih Yesus. Sia-sia dong aku udah percaya Yesus, tapi aku masih takut. Takut gagal, takut mati, takut kemana-mana. Takut ini, takut. Berarti saya masih diperbudak lagi oleh dosa ini. Tapi diangkat lagi, lihat. Paulus itu kalau tulis surat tuh narasinya sangat bagus banget. Abis induktif dia deduktif, lihat ya. Tetapi kamu telah menerima roh, diangkat lagi kan. Kan itu kan sudah di ayat sebelumnya, ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah, anak Allah. Saya punya ilustrasi begini. Memang benar jemaat ICM kadangkala pura-pura enggak tahu siapa dia. Benar apa betul? Hari ini on fire, seminggu lagi mang sih. Lupa diri siapa dia. Kita sering begitu Bapak Ibu. Lupa ya. Makanya Paulus juga ingatin terus. Kamu anak Allah. Tapi kamu enggak menerima roh perbudakan. Nah, nanti diingatin lagi. Tetapi kamu telah, sudah. Jadi Paulus itu mengingatkan kita itu berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. Saya ajar ini sharing firman bersama istri anak-anak saya. Tiap malam saya kepingin dalam masa-masa anak saya dikendalikan. Bukan oleh jiwa tapi oleh roh. Keberhasilan saya bukan mengajar jemaat. Dimulai dari keberhasilan saya bisa mengajar istri anak dulu. Kalau keberhasilan seorang pendeta bisa membuat jemaat dilawat, diberkati, tapi istri anak gak diberkati. Oh gereja ICM tidak mengakui doktrin seperti itu. Katakan yang kita hidupi, hidupilah yang kita katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Lalu lihat ayat ini. Kamu kan sudah, kata telah itu sudah ya. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Abba.
Ya Bapa. Wow. Saudara, coba PowerPoint saya. Saya tidak tahu berapa kalikah saya harus menerangkan kata Aba itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani pater. Ya, bisa munculkan. Aba artinya sumber. Aba artinya penopang. Aba artinya pemelihara. Aba artinya penjaga. Aba artinya penemu. Aba artinya pelopor. Saya bisa bilang begini, para pria, engkau adalah sumber. Engkau adalah pelopor. Memulaikan segala sesuatu dimulai oleh seorang pria. Makanya saya sedih kalau masa-masa kita lebih banyak di rumah, tapi maaf, bapak-bapak tidak banyak berperan untuk mengajar istri anak. Tidak menjadi role model, padahal kita itu adalah sumber. Ya, bisa kita dengar firman ya Bapak Ibu yang di rumah, jangan cuma andalkan streaming hari Minggu. Harus ada mesbah khusus. Saya membiasakan tiap malam dengan anak-anak. Itu udah komitmen sebelum masa Covid juga. Jadi ketika masa Covid mantap, lebih bagus. Jadi mereka gak ada kegiatan dulu kan. Waduh, Senin Selasa mereka kayak lagu zaman dulu. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Selasa kayak Paiji, Paisa, Paila, Cincaho. Tidak ada waktu di rumah. Semua anak-anak keliling pelayanan. Non-stop inilah. Tapi dengan adanya Covid, saya bersyukur lebih banyak di rumah dan lebih menggali sharing. Katakan, saya adalah sumber. Saya adalah penopang. Saya adalah pemelihara. Saya adalah penjaga. Saya adalah pelopor. Saya adalah penemu. Ayo Bapak Ibu, ini Bapak. Dan bukan cuma bicara pria. Bukankah hai para wanita, engkau juga adalah sumber yang bisa mengalirkan hal-hal yang luar biasa. Makanya kalau seorang ibu yang baik, anak-anak pasti membanggakan. Dia pasti dapat komplit selain dari papa pemberi disiplin dan direction, mama itu care. Jangan terbalik, papa care, mama pemberi direction. Maaf, mama itu merahnya bukan 6, 7. Jadi kayak merah darah Yesus ya. Kita sudah belajar apapun Anda merah, tapi jangan sampai di rumah Anda lebih mendominasi suamimu. Maka anak-anak akan terjadi kekecauan otoritas kayak payung. Ingat ESC terbalik. Jangan, supaya anak-anak bisa lihat figur itu harus didapat. Ya, baik Bapak Ibu, mengerti ya, hari ini kita belajar sesuatu. Saya mau supaya kita mengerti tentang siapa kita, saudaraku. Kita ayat 17 bilang begini. Dan jika kita adalah anak. Saudara anak, kalau kita anak, apa dia bilang? Maka kita, kata maka bahasa Indonesia menjelaskan yang di atas. Maka kita juga adalah ahli waris. Wow. Saya mau bilang begini, menjadi ahli waris sebuah kekayaan, kita akan menjadi pewaris bersama-sama dengan Yesus Kristus. Apa yang Yesus warisi, kita juga mewarisi, katakan amin. Karena ini janji Tuhan. Jika Kristus menderita, kita juga mewarisi penderitaan itu. Jadi jangan Bapak Ibu bilang gini, ikut Tuhan, gak boleh menderita. Oh keliru. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki, kata Paulus ada 3. Mengenal dia di dalam persekutuan koinonia, mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, dan mengenal dia lewat penderitaan. Nah hari-hari ini kita itu baru menderita galau aja, gak keluar kemana-mana. Udah bahasanya bahasa bumi, stres lah, depresi lah. Sebenarnya kita belum menderita sama seperti rasul-rasul dulu, saudaraku. Meninggalnya digoreng, Yohanes gak mati-mati, akhirnya lempar di Pulau Patmos. Markus ditarik oleh kuda 4. Petrus mati kepala di bawah. Saudara, kita belum semenderita itu, kita baru jiwa kita. Makanya saudaraku, saya lebih banyak sekali mengajar kepada kelompok-kelompok pemuritan ini. Kenapa Rasul Paulus bilang dalam Roma 12, nanti bulan September saya akan khotbah itu, persembahkanlah tubuhmu. Dia tidak suruh persembahkanlah roh. Karena ayat-ayat ini udah jelas Bapak Ibu. Kita tuh udah, roh kita tuh gak pernah bersalah. Gak ada cacat, roh itu udah sempurna. Yang persoalannya itu yang kadang-kala gak menyadari siapa diri dia, itu bukan di roh. Di mana? Di jiwa. Pak, aku tidak layak. Itu jiwa. Perasaan aku takut loh Pak. Perasaan. Nah itu jiwa.
Jadi saudaraku, makanya Paulus bilang, ayo persembahkan tubuhmu karena rohmu itu udah sempurna. Karena tubuh ini persoalan besar sekali. Lihat ayat ini kan bilang, kamu harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi semua ketakutan, kecemasan itulah jiwa. Tidak merasa dihargai, dilupakan, disebut, langsung ngambek. Aduh kita kalau masih maaf ya main di level situ PKS, tim inti. Aduh jangan-jangan kita cuma jadi orang Kristen di jemaat Laodikia. Ngeri. Aku akan muntahkan. Ya, jemaat Efesus saja begitu rajin tapi Tuhan tidak kehendaki mereka sudah meninggalkan. Kasih yang mula-mula apa artinya? Wah pelayanan udah jadi ukuran dia. Jadi ketika digeser dia bisa marah. Nah itu. Kasih yang artinya itu apa? Ketulusan, kemurnian tidak ada lagi di jemaat. Merasa udah berjasa. Makanya apa? Jemaat Efesus dicela oleh Tuhan. Padahal kalah dari 6 sidang. Efesus itu lebih hebat. Giat melayani, non-stop melayani. Oh luar biasa. Tapi ditemukan apa? Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Bisakah kita bertahan dari awal kita pertama melayani sederhana, humble. Sampai di posisi yang tertinggi, tetap humble sama tidak bergeser. Itulah Anda tetap ada di dalam kasih yang mula-mula. Tapi ada satu jemaat, itulah Philadelphia. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kita harus mengerti hal ini. Bahwa Tuhan berkata kita adalah ahli waris. Nah ada begitu banyak janji-janji Tuhan saudaraku. Kristus dibangkitkan maka kita akan mewarisi apa? Kebangkitan. Kristus dimuliakan maka kita akan mewarisi apa? Dimuliakan. Jadi apa yang ada dalam Yesus itu ada di dalam diri kita. Nah sekarang coba kita cek. Kristus takut hari-hari ini? Apakah Yesus galau hari-hari ini? Ya Bapak Ibu berkata ya Pak Roy itu kan Yesus. Saya kan hanyalah manusia. Ayo bahasa roh atau bahasa jiwa itu? Bahasa jiwa. Ya sama ilustrasi saya pertemuan Zoom sama PKS-PKS. Ayo dari tingkat 1 sampai tingkat 10. Tuhan melihat kita kalau 2 ayat 10 Anda sudah dipenuhi. Tapi ada satu orang bilangin, Pak aku belum di tingkat 10 Pak. Aku kadang-kala 2, ya kadang-kala 3, ya turun lagi. Tergantung kalau istriku senyum naik 4. Kalau istri loso turun 1. Semua itu bukan di roh. Lalu akhirnya Bapak Ibu terlalu membesarkan doanya apa? Oh Tuhan kenapa aku gak damai ya? Ini pekerjaan iblis, pekerjaan simbolis ini. Mukui keluar. Habis energi, tengking-tengking. Padahal gak perlu kita tengking, katakan amin. Kalau kita ngerti, saudaraku, kita sudah diadopsi. Kita sudah diangkat. Nah saya coba tulis, inilah warisan janji-janji Bapak. Ayo coba muncul. Nah, saudara masih ragu lagi keselamatan yang saudara terima? Enggak ya? Amin. Clear ya? Jadi jangan saudara... Kami doktrin ICM, ICM, keselamatan saudaraku, percayalah Anda di dalam Yesus enggak akan hilang. Kita sudah menerima pengampunan dosa, Pak Roy, tapi saya masih berdosa. Makanya doa saya tiap hari, ampunilah saya Tuhan. Ulang lagi besok, ampunilah saya Tuhan. Ulang lagi di depan, ampunilah saya. Itu tanda orang enggak tahu bahwa dia sudah diampuni itu. Anak saya tiap hari, papi maafkan saya, papi maafkan saya. Ada something wrong saya sebagai ayah. Kenapa anak saya gak begitu percaya sama orang tua? Mau gak saudaraku? Anak saudara tiap hari, papa, mama maafkan saya, maafkan saya. Loh ada yang aneh. Sama kita pun begitu sama Tuhan. Tiap hari ketemu Tuhan, ampuni saya. Saudara Tuhan kita bukan seperti itu, amin. Saudara udah tahu Lukas 15 kan? Anak bungsu yang kurang ajar, pulang bapaknya juga masih peluk. Wow, wow. Itu sebabnya kalau ada pria-pria niru Lukas 15 tentang bapak yang baik itu, keluarga saudara akan diberkati Tuhan. Saya tidak latar belakang papa yang baik, tapi saya memilih. Saya punya statement kan, saya tidak bisa kembali kepada masa lalu saya, tapi saya bisa mengubah masa depan saya lewat komitmen saya. Kalau saya mau mengulangi lagi, papa gantung saya kepala di bawah, kaki di atas, ditendang, dipukul. Masa kita mau lakukan lagi pukul istri mama saya tiap hari digebukin, ditendang. Masa saya harus lakukan kepada istri saya, anak saya? Enggak perlu. Kutuk itu enggak akan kita warisi. Kalau kita sadar, saya sekarang sudah dalam Kristus, katakan amin. Jadi jangan saudaraku mempercayakan pemahaman,
Tapi kan Pak, itu dosa keturunan. Iya bagi saudara yang belum terima Yesus. Iya bagi saudara yang belum mengampuni. Tapi bagi kita, udah ikut KMBDK. Ya Tuhan, masa mau ikut apa lagi Bapak Ibu? Ya tolong clear, kita jangan dipermainkan di jiwa. Pak Roy, kenapa ya? Saya tuh kalau lihat orang maju tuh gelisah. Pakai rohani lagi. Roh Kudus bicara, pakai Roh Kudus. Enggak ada lah, Roh Kudus tuh suka iri. Bilang, Roh Kudus enggak ada iri. Amin. Pemulihan kesembuhan mujizat, wow jelas. Damai sejahtera sukacita, bisa enggak hari-hari ini kita damai sejahtera? Bisa? Tapi hari ini ada damai enggak? PKS tim inti datang ke gereja, walaupun sudah daftar, maju enggak ya? Maju enggak? Apalagi dengar salah satu gereja di Batam tiba-tiba cancel, maju enggak ya? Maju ya enggak. Kita harus damai sejahtera. Diberkati, amin. Pak, tapi kan kondisi kita, kondisi musik stand by semua, kondisi kita lagi turun Pak. Ekonomi lagi turun. Iya itulah 2 Korintus 5 ayat 7 saya suka bilang, hidup kita bukan karena melihat, ada amin. Tapi hidup kita karena percaya, iman. Jadi begini Bapak Ibu, saya diberkati. Bisa enggak setiap hari engkau berkata, saya diberkati Tuhan. Buka rumah saya, rumah kami diberkati. Buka toko kami diberkati. Setiap hari berkata diberkati. Karena janji Tuhan buat kita, katakan amin. Dilindungi, percayakah saudara Anda dilindungi? Saya terus berdoa supaya jemaat ICM dilindungi dari COVID. Kemarin kami sudah doa di sini. Saya mendadak habis meeting BDK malam Zoom. Saya kasih tahu kepada staf karena mendadak, ayo besok Korea dapat sesuatu lagi nyembah. Kita doa. Nggak tahu lah benar-benar gaya ngeroh saya. Udah jarang. Ya, tempat-tempat yang saudara duduk. Sudah doakan, diurapi dengan minyak urapan. Kaki yang saudara pijak sudah ditumpang tangan. Sudut-sudut dari depan sudah dipercik. Ketika bangsa Israel ada di Mesir di satu tempat namanya Goshen, Tuhan lindungi mereka dari sampar-sampar, tula-tula. Dan saya berdoa saudara, itu bukti dilindungi. Kita sebagai pemenang, sehingga kita mengalami hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa buat seluruh jemaat. Anda dan saya sudah jelas, jangan ragu lagi. Besar karyamu, besar ajaib kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, agungkan dia, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak
layak disembah. Jangan pernah mau diperbudak dengan perasaan jiwa saudara. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu itu tidak ada damai. Itu hanya dipengaruhi oleh jiwa kita yang tertolak, yang merasa tidak dihargai. Hari ini Bapak Ibu, kitab Roma sudah ingatkan kepada kita. Kitalah ahli waris kerajaan Allah itu. Kita bukan diperbudak sehingga kita menjadi takut. Berapa banyak saudara yang ada di rumah dimanapun engkau menyaksikan live streaming pagi hari ini. Engkau telah menerima roh Allah. Bahkan ayat 15, roh itulah yang bersaksi kepada Bapa. Ingat Bapak Ibu, iblis tidak menggugat kita. Kenapa roh itu yang bersaksi? Benar kita anak Allah. Benar kita ahli waris. Apa yang perlu kita khawatir dan takut menghadapi kehidupan ini? Kekekalan itulah yang Allah sudah janjikan kepada kita melampaui apa yang sementara, keuangan sementara, harta sementara. Tapi Tuhan sedang membawa kita kepada kehidupan yang dimensi roh, hidup kekal itu. Aku berkati seluruh jemaat. Aku berdoa supaya mereka menyadari mereka bukan diperbudak oleh perasaan-perasaan jiwa lagi hari ini. Tapi mereka menyadari Kristus ada dalam hidup mereka. Engkau anak Bapa sehingga engkau berkata ya Abah, ya Bapa. Engkau berhak menerima janji-janji apa yang dalam diri Allah. Kebahagiaan, kedamaian, sukacita, kebenaran. Kalau bisa mungkin engkau menderita ini hari-hari ini. Bukankah itu juga kita akan mewarisi? Tapi dengar baik, penderitaan orang percaya ada kekuatan untuk engkau lewati, ada kekuatan untuk engkau hadapi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. saudara yang ada di rumah, taruh tangan di dada. Saudara yang ada di ruangan ini, taruh tangan di dada. Bapa tidak pernah mengingkar perkataan yang sudah disampaikan. Bapa tidak pernah menarik perkataan yang sudah disampaikan. Ketika saya belajar ayat ini, saya katakan, Bapa, aku bangga. Saya bersyukur. Saya ahli waris kerajaan Allah. Saya ahli waris janji Bapa itu. Ada banyak orang cuma memiliki harta warisan di dunia. Itu tidak kekal. Tapi saya dan saudara, engkau sedang menerima janji-janji warisan ilahi itu. Itu sebabnya kalau saudara menerima warisan ilahi,
Maka saya percaya engkau akan mewarisi itu kepada istri anakmu, kepada anggota komselmu, kepada jiwa-jiwa. Karena warisan kekal, warisan ilahi akan engkau lakukan secara ilahi dan kekal. Aku berkati seluruh jemaat hari ini. Tidak ada lagi perasaan-perasaan yang dikuasai oleh jiwa. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami tidak diperbudak lagi oleh kedagingan. Amen. Karena kedagingan akan membawa kehidupan yang mati. Potensi ilahi kami tidak bisa melihat damai sejahtera. Kami tidak bisa melihat kebahagiaan pernikahan. Kami tidak bisa mengalami sukacita ilahi. Tapi hari ini dengar, segala penghulu di udara roh jahat, engkau tidak selevel dengan orang-orang warisan ilahi. Kami ada dalam dimensi ilahi. Kami dalam dimensi roh. Kirala mata kasar. Angkat kedua tangan, terima berkat hari ini. Ketahuilah, jika Kristus dibangkitkan untuk kehidupan dan kemuliaan, maka engkau juga akan mewarisi kehidupan dan kemuliaan. Jika Yesus Kristus telah diangkat ke sorga, maka saya dan saudara, kau akan bersama-sama Wahyu 22 akan bersorak-sorak dalam pernikahan anak domba Allah sebagai mempelai Kristus. Hambamu berkati seluruh jemaat. Siapapun yang menyaksikan streaming ini, engkau orang spesial karena engkau sudah diadopsi oleh Allah. Dosa tidak bisa menggugat engkau. Iblis tidak bisa menggugat engkau. Roh Kudus yang bersaksi, Roh Kudus yang membela engkau. Amen. Dan hari ini terimalah kemenangan itu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Situasi boleh seperti ini, tapi rohmu melebihi dari situasi keadaan. Sesuatu yang besar sudah Tuhan berikan kepada engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, anak muda, pendidikanmu diberkati. Diberkati segala pekerjaan. Tuhan, kami tahu situasi ekonomi hari-hari ini. Namun Filipi 4 ayat 19 akan digenapi. Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan. Amen. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Amen. Wahyu berkata, secupak gandum, sedinar harganya. Tapi jangan kau rusak minyak dan anggur. Hari-hari ini serba mahal. Tapi jangan kau rusak kenikmatan identitas ilahi, kenikmatan surgawi. Karena engkau telah dipanggil di dalam kekekalan kepada kekekalan. Amen. Pulanglah dengan kemenangan ini. Diberkati semua pekerjaan dan usahamu. Bapa bela orang yang berseru. Bapa bela orang yang memperkatakan Tauratmu siang dan malam. Mereka akan beruntung. Bapa berkati jemaatmu Tuhan. Kalau mereka memberi persembahan, diberkati Tuhan. Dilimpahkan berkat Amen. itu. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Pulanglah engkau tiba di rumah dengan keadaan selamat. Kami memberkati hari ini Tuhan. Di awal minggu di bulan Agustus ini. Kami tidak mau menyalahkan keadaan semuanya karena engkau. Kemuliaan hanya bagi engkau. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus telah memberkati, menyembuhkan, memulihkan engkau. Mulai hari ini sampai Yesus datang, kami akhiri ibadah kami. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Amin. Shalom. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.